Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saputri Doleng sebagai moderator untuk diskusi hari ini. Adapun rekan saya Ilham Mansis Abidin dan Nurul Fadilah. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang teori produksi dalam mikro Islam. Pertama, pengertian produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Selanjutnya, prinsip dan tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat manusia moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan manusia dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jalan di masa depan. Dan yang terakhir, keperluan generasi yang akan datang. Selanjutnya, konsep maslahah dalam produksi. Dalam konteks produsen yang berorientasi kepada keuntungan, manfaat ini dapat berupa material. Keuntungan ini bisa digunakan masalah lainnya seperti masalah fisik, intelektual, maupun sosial. Untuk itu, rumusan maslahah bagi produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan tambah berkah. Materi selanjutnya itu produksi dalam jangka pendek. Produksi dalam jangka pendek atau short run yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan namun input tidak dapat disesuaikan. Jangka pendek ini didefinisikan sebagai jangka waktu yang mana ada faktor tetap dari produksi. Fungsi produksi jangka pendek secara esensial hanyalah fungsi tenaga kerja karena modal merupakan faktor produksi tetap dan tidak variabel. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Saya persilahkan kepada saudari Nurul Fadilah untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu produksi dalam jangka panjang. Produksi dalam jangka panjang yaitu produksi yang semua inputnya dapat dirubah. Jangka panjang diartikan sebagai horizon yang mana manajer dapat menyesuaikan semua faktor produksi. Jika perusahaan membutuhkan 3 tahun untuk memperoleh modal mesin tambahan, jangka panjang untuk manajemennya adalah 3 tahun. Dan jangka pendek adalah kurang dari 3 tahun. Dalam produksi jangka panjang, semua input produksi mengalami perubahan. Diasumsikan produsen menggunakan 2 input yaitu kapital dan pekerja atau kadang L. Jika dalam jangka pendek diasumsikan yang berubah hanya pekerja, maka dalam jangka panjang kedua input kadang L sama-sama berubah. Selanjutnya itu faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antar tingkat output dan kombinasi pengguna input. Fungsi produksi atau production function merupakan hubungan yang dirancang untuk mendefinisikan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dengan serangkaian input. Dan selanjutnya yaitu kurva isoquant atau kurva produksi sama. Kurva isoquant berfungsi untuk menggambarkan gabungan 2 faktor produksi yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Diasumsikan seorang produsen hendak memproduksi suatu barang sebanyak 100 unit. Untuk memproduksi barang tersebut, ia menggunakan 2 faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat dipertukarkan. Di dalam tabel berikut digambarkan 4 gabungan kombinasi tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 100 unit. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada
Saudara Ilham Mansis Abidin untuk memaparkan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Garis biaya produksi atau ISO cost. Garis ini menggambarkan gabungan faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya, sama data diperlukan. A. Harga faktor-faktor produksi yang digunakan. B. Jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Skala hasil, return to scale. Skala hasil adalah suatu tingkat tambahan output seiring dengan penambahan jumlah input secara proporsional. Analisis tentang substitusi input pada proses produksi telah menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika suatu perusahaan mengganti satu input dengan yang lain dengan menjaga jumlah output yang dihasilkan tetap. Namun dalam jangka panjang semua input akan berubah, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan cara yang terbaik untuk meningkatkan jumlah produksi. Increasing return to scale, tingkat skala hasil yang meningkat. Jika output mampu meningkatkan lebih dari 2 kali lipat ketika input ditambah 2 kali lipatnya, maka hal tersebut adalah tingkat skala hasil yang meningkat. Increasing return to scale. Constant return to scale atau tingkat skala hasil yang konstan. Ketika jumlah output meningkat 2 kali lipatnya ketika jumlah input ditambah 2 kali lipatnya. Dalam kasus ini karena penambahan output proporsional dengan penambahan input, maka dikenal dengan tingkat skala hasil yang konstan atau constant return to scale. Decreasing return to scale, tingkat skala hasil yang menurun. Ketika penambahan output kurang dari 2 kali lipat ketika jumlah input ditambah 2 kali lipatnya, pada kemungkinan ini dikenal dengan skala hasil yang menurun atau decreasing return to scale. Perspektif produksi dalam perspektif Islam. Dalam syariat Islam, keuntungan maksimum bukanlah suatu tujuan akhir dari perusahaan, melainkan hanya tujuan antara semata, di mana tujuan akhirnya adalah mampu memberikan yang terbaik di jalan Allah. Seorang produsen muslim dalam melakukan aktivitas produksinya selalu berjalan dalam syariat, sehingga ia tidak akan melakukan tindakan yang mampu merugikan pihak lain, terutama konsumen. Produsen muslim harus berbeda dari produsen non-muslim, tidak hanya dari tujuan, tetapi harus pula dari kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Hal ini diperlihatkan sebagai berikut. Produsen muslim tidak akan terlibat dalam aktivitas yang dilarang menurut syariat Islam. Produsen muslim hanya menghindari strategi pasar yang dapat menyebabkan timbulnya hambatan yang dapat menyebabkan ketidaksempurnaan pasar. Produsen muslim harus mengikuti kompetensi yang adil dalam setiap aktivitas, baik sebagai penjual maupun pembeli barang serta jasa. Produsen muslim harus menghindari seluruh praktik eksploitasi, diskriminasi, dan perdagangan yang ketat. Konsep produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep teknologi. Konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep teknologi berproduksi konstan, dalam arti bahwa teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia. Masalah maksimisir produksi dalam perdagangan ekonomi Islam adalah masalah maksimisir, mencari keuntungan melalui produksi, dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang sepanjang berada pada bingkai tujuan dan hukum Islam. Optimum masalah condition, disingkat OMC. Your text here A menyatakan bahwasanya masalah akan mencapai tingkat maksimum jika dan hanya jika nilai dari unit terakhir
yang diproduksi sama dengan perubahan yang terjadi pada biaya total dan pengeluaran berkah total pada unit terakhir yang diproduksi. Your tax here. B. Tujuan kegiatan produksi dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum bagi konsumen yang diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan manusia pada tingkatan moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang jasa di masa depan, serta memenuhi sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Berhenti. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.